Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Militer Israel masih terus menggempur kota Gaza. Sedikitnya 123 orang meninggal dunia akibat serangan Zionis Israel dalam satu hari. Militer Israel masih terus membombardir kota Gaza, Palestina. Seperti yang terjadi di wilayah Deir al-Balah Rabu waktu setempat. Asap tebal mengepul usai serangan Israel yang diluncurkan ke wilayah itu. Serangan tersebut menyebabkan timbulnya korban tewas, terluka, dan hancurnya sejumlah bangunan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat ada sebanyak 123 korban tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel. Gempuran Israel kali ini membuat jumlah korban jiwa meningkat banyak dan bahkan yang terburuk dalam seminggu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menyerang Gaza dalam upaya mengambil alih Gaza. Ia menyerukan agar warga Palestina meninggalkan tanah Gaza. Berdasarkan pernyataan dari pejabat Israel, rencana Israel untuk mengambil alih kendali kota Gaza kemungkinan masih beberapa minggu lagi. Sepanjang gempuran Israel, Hamas dilaporkan mengadakan pembicaraan lanjutan dengan mediator Mesir terkait upaya gencatan senjata. Artinya, gencatan senjata masih mungkin terjadi meskipun perundingan masih tersendat dan konflik masih berkecamuk di Gaza. Pemirsa, pejuang Hamas menyerang sekumpulan tentara dan kendaraan militer Israel yang menyusup di wilayah timur Gaza. Hamas juga menyerang permukiman Israel di Nahal Oz dan Kfar Sat dengan roket, pemirsa. Brigade Al-Quds kembali beraksi melawan tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Kali ini, para pejuang Hamas meluncurkan 2 roket andalannya yang menargetkan markas tentara Israel yang berada di kawasan permukiman Israel sekitar kota Gaza, yakni Nahal Oz dan Kfar Sat. Meski demikian, Israel mengklaim berhasil mencegat 2 roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Quds. Sementara itu, Brigade Al-Quds mengumumkan pasukannya telah berkoordinasi dengan Brigade Abu Ali Mustafa. Mereka menargetkan serangan terhadap sekumpulan tentara dan juga kendaraan militer Zionis Israel yang menyusup di wilayah timur Gaza. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan peluru mortir. Pemirsa, Indonesia mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. 80 ton diantaranya dikirim melalui udara menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Pemirsa, saat ini saya ada di gudang JHCO, Jordan Hashemati Charity Organization, badan zakatnya pemerintah Jordania. Di gudang inilah bantuan dari seluruh dunia dikumpulkan, termasuk dari Indonesia, sebelum nantinya didistribusikan ke Gaza Palestina, baik lewat darat maupun udara. 800 ton bantuan paket sembako Indonesia dipindahkan dari gudang penyimpanan di Zarko, Yordania ke Hangar, pangkalan udara milik Angkatan Udara Yordania. 800 ton paket sembako ini dipindahkan sebelum nantinya dikirim ke Gaza dengan pesawat angkut milik Indonesia, Super Hercules C-130. Paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ini rencananya dikirim ke Gaza, Palestina dengan metode airdrop atau penerjunan dari udara. Bantuan yang akan dikirimkan melalui udara sekitar 80 ton paket sembako. Ya, jadi saat ini kami sedang mempersiapkan barang bantuan, bahan pangan sebanyak 80 ton untuk mendukung operasi Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 dalam operasi airdrop kepada masyarakat Gaza. Rencananya akan dikirimkan melalui pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Sudah sebulan lebih Israel memberlakukan jeda pertempuran di 3 lokasi di Gaza setelah ditekan dunia internasional akibat 2 juta warga Gaza menderita kelaparan akut. Nah, pemirsa, sekarang kita mau siap-siap mengantarkan bantuan makanan untuk masyarakat Gaza, Palestina ke lapangan udara Marka milik dari Angkatan Udara Yordania. Doakan kita berhasil ya. Bismillah.
Dalam operasi kemanusiaan ini, 10 negara secara berkala menerjunkan bantuan ke Gaza, seperti Yordania, Spanyol, Italia, Uni Emirat Arab, dan disusul Indonesia. Dari Zarko, Yordania, Jajang Diraja Negara Ainus melaporkan. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina terus dilakukan. Total sebanyak 3.940 ton bantuan sudah diterjunkan. Uni Emirat Arab melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke-70 melalui udara ke sejumlah wilayah di jalur Gaza pada hari Rabu waktu setempat sebagai bagian dari kampanye burung kebaikan di bawah inisiatif Golden Night 3. Operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Yordania dan dengan partisipasi Prancis, Jerman, Belgia, dan Italia. Bantuan tersebut dimuat ke dalam pesawat angkut militer, diikuti oleh penerjunan udara di berbagai wilayah Gaza, khususnya wilayah-wilayah yang sulit dijangkau via darat. Sejumlah warga sipil pun berbondong-bondong menuju ke tempat bantuan tersebut mendarat untuk mengambil pasokan bantuan. Mereka kemudian mengangkut bantuan itu menggunakan karung-karung. Diketahui pengiriman tersebut mencakup pasokan makanan penting yang disiapkan dengan dukungan dari organisasi dan lembaga amal Emirat untuk memenuhi kebutuhan penduduk di jalur Gaza. Bantuan udara ini menambah jumlah total bantuan yang dikirimkan melalui udara dalam operasi tersebut menjadi lebih dari 3.940 ton termasuk makanan dan pasokan penting. Pemirsa, MUI Kota Bekasi tetapkan pengajian Putri Yedi alias Umi Cinta tidak menyimpang. Ini gimana tanggapannya dengan Dari hasil pertemuan, Umi Cinta membantah soal dugaan pengajian menyimpang yang disebut meminta jemaahnya membeli tiket surga senilai 1 juta rupiah. Dirinya juga menyebut tak benar jika pengajian yang digelar di rumahnya baik pria dan wanita menjadi satu. Usai ditetapkan tidak ada penyimpangan, Umi Cinta pun dapat melanjutkan pengajiannya di masjid setempat. pakai sebangkok, Pak? Sini. Bapak harus evaluasi itu, Pak. Dan sebagaimana penjelasan Ibu Putri Yedi berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ketua MUI dan sejajarannya beliau. Itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, KPK terus bergerak cepat menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan korupsi kuota ibadah haji. Dan berikut catatan hitam korupsi di Kementerian Agama. Dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2019-2024 memasuki episode baru. Setelah menaikkan status perkara ke penyidikan, KPK bergerak cepat menggeledah kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Sebagai orang nomor 1 di Kementerian Agama saat kasus terjadi, Yakut Holil Haumas juga telah dicekal berpergian ke luar negeri. Jauh sebelum era Yakut, kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama pernah terjadi. Tahun 2005, Kementerian Agama juga pernah menjadi sorotan. Menteri Agama saat itu, Said Agil Husin, terbukti mengkorupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat. Negara dirugikan 718 miliar, Said divonis 5 tahun penjara. Tahun 2014, Menteri Agama Surya Dharma Ali terbukti menyalahgunakan dana penyelenggaraan ibadah haji. Negara dirugikan 1,6 miliar, Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Seakan tidak belajar dari pendahulunya, 10 tahun kemudian kasus serupa berulang. Kali ini Kementerian Agama diduga kong-kali-kong pembagian kuota haji. Abraham Samad, Ketua KPK 2019-2015 menilai terkuaknya kasus dugaan korupsi haji menunjukkan buramnya tata kelola haji di Indonesia. Memang rupa-rupanya Kementerian Agama tidak serius memperbaiki tata kelola pengelolaan haji itu. Kalau dia serius, kalau tata kelolanya diperbaiki dan serius, maka
tidak timbul korupsi itu berulang-ulang. Senada peneliti Zainur Rohman menilai ada masalah besar di Kementerian Agama era Jokowi itu. Baik itu persoalan kurang tertib administrasi, kemungkinan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, bahkan menjurus kepada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. KPK sepertinya tidak setengah hati membongkar dugaan korupsi pembagian kuota haji di era Jokowi ini. Komisi Anti Rasuah bahkan mengaku telah membidik aktor utama di balik persekongkolan jahat itu. Siapakah aktor utama yang dimaksud KPK? Tim Liputan iNews melaporkan.